Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1031. Sepertinya adik iparku. Wanita pulau yang cantik? Asli atau palsu? Bagaimana kamu yakin dia wanita pulau? Han Xiaozong dan Old Rose sama-sama tampak terkejut. Adinata berkata, saya memperkirakan dia mengenakan kimono. Dia pasti wanita pulau, atau dia mungkin orang Cina yang memakai kimono. Saya tidak yakin tentang ini. Namun, yang pasti temperamen dan pakaiannya tidak mungkin berasal dari penduduk desa ini. Pada tahun 1970, gadis pedesaan di Tiongkok, meskipun mereka cantik, memiliki kulit yang buruk karena mereka tidak mempunyai cukup makanan dan harus melakukan pekerjaan bertani. Tidak mungkin untuk merawatnya dengan baik, dan wanita yang diramalkan Adinata pada pandangan pertama berada pada level dewi, dan latar belakangnya pasti luar biasa. Han Xiaozong sedikit terkejut. Ya apakah paman saya menemukan istri desa pulau lain? Tidak mungkin, saya tidak mengingatnya. Tuan Rose, mungkinkah wanita pulau ini anggota keluarga Miyamoto? Mungkinkah mereka, seperti kita, melakukan perjalanan melintasi waktu untuk menyelidiki rahasia keluarga Hanku? Rose tua langsung menyangkal hal ini. Tidak mungkin. Dengan kekuatan teknologi keluarga Miyamoto, mustahil menciptakan sesuatu seperti pintu putar ruang dan waktu. Jika teknologi mereka secanggih ini, mereka tidak akan dibunuh olehmu. Han Xiaozong berpikir sejenak dan merasa bahwa Rose tua benar. Keluarga Miyamoto relatif maju dalam hal senjata dan modifikasi tubuh manusia. Namun, jika keluarga Miyamoto memiliki teknologi yang menantang surga ini, mereka akan membunuh semua keluarga lainnya terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa menebak siapa wanita desa pulau yang diprediksi Adinata ini. Han Xiaozong sangat penasaran dengan wanita pulau ini, karena wanita ini kemungkinan besar akan menjadi variabel terbesar dalam rencananya. Jika hanya ada Adinata dan Old Rose dalam perjalanan waktu ini, maka Han Xiaozong yakin dia pasti akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Kemudian, diam-diam temukan anggota keluarga Han dan bersatu dengan mereka untuk membunuh Adinata dan Old Rose. Namun, jika orang lain terlibat, variabelnya akan sangat besar. Han Xiaozong berkata, karena dia akan segera tiba, saya akan mengirim drone untuk melihat-lihat dan kita harus dapat menemukan kendaraannya. Jadi Han Xiaozong mengendalikan drone tersebut dan terbang puluhan kilometer di dekat Han Jiachun, namun tidak menemukan apapun. Han Xiaozong berkata, tidak ada satu mobil pun dalam jarak puluhan kilometer di sekitar sini, dan bahkan tidak sedikit orang, apalagi wanita dari negara kepulauan. Kecuali dia datang dengan pesawat, jika tidak, kita mungkin akan kesulitan menunggu hari ini. Adinata, apakah kamu mengatakan bahwa adegan yang kamu prediksi akan terjadi beberapa hari dari sekarang? Adinata tidak berpikir begitu, adegan yang dia prediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hanya mimpi yang meramalkan gambaran yang mungkin tidak akan terjadi sampai lama kemudian. Adinata berkata, dia mungkin tidak datang ke desa dari tempat yang jauh, mungkin juga dia ada di desa ini. Apa? Kamu bilang wanita desa pulau ini berasal dari desa Hanjia? Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di desa kita yang menikah dengan istri desa pulau. Kata Han Xiaozong. Anastasia juga berspekulasi. Dia mungkin bukan dari desa Hanjia, tapi datang ke sini untuk tinggal sementara, sama seperti Adinata dan aku. Han Xiaozong berkata, di zaman saya, pemuda terpelajar yang pergi ke pedesaan telah menyebar ke negara kepulauan. Itu luar biasa. Mari kita tunggu sebentar dan lihat apakah seorang wanita dari negara kepulauan ini akan muncul. Mereka berempat mulai duduk diam dan menunggu. 2 jam kemudian. Di layar pengawasan di depan keempat orang itu, sesosok wanita cantik berkimono muncul di saat bersamaan. Itu benar-benar terjadi. Adinata, tebakanmu benar, wanita ini datang dari seberang desa. Han Xiaozong sangat bersemangat. Rose tua memandang wanita ini dan mengerutkan kening. Gambar yang diprediksi Adinata sebelumnya sama persis dengan gambar yang ditampilkan di kamera pengintai sekarang. Namun, gambaran yang diperkirakan kabur, namun gambaran saat ini lebih nyata dan jelas. Semakin Adinata melihatnya, semakin dia merasa bahwa wanita ini bukan orang biasa. Jadi dia bertanya kepada Rose tua, Tuan Rose, bukankah Anda sering bepergian ke Jixi? Anda seharusnya melihat wanita ini, kanan? Tapi Old Rose menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Tidak, Adinata, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu juga. Saat aku datang ke Jixi, aku biasanya memilih setelah tahun 1980. Aku belum pernah ke sini pada tahun 1978. Adinata, kamu layak menjadi dewa. Jika aku mengikutimu, aku akan selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Ini bahkan pertama kalinya Rose tua bertemu dengannya.
Adinata menjadi lebih berhati-hati, melihat gaun wanita ini dengan cermat, dan menganalisis. Semuanya, harap diperhatikan bahwa kimono wanita ini dan payung yang dipegangnya semuanya bermotif bunga krisan. Saya rasa semua orang tahu apa yang diwakili oleh bunga krisan, bukan? Orang-orang ini semua adalah orang-orang terpelajar dan berpengetahuan. Ketika Adinata mengatakan ini, semua orang mengerti. Ros tua berkata, krisan adalah simbol keluarga kerajaan di negara kepulauan. Umumnya, hanya orang-orang yang terkait dengan keluarga kerajaan yang akan mengenakan kimono dengan cetakan krisan di atasnya. Mungkinkah wanita ini berasal dari keluarga kerajaan di negara pulau? Pada saat ini, Anastasia juga berbicara. Dilihat, semuanya, bunga krisan di pakaiannya dan bunga krisan di payungnya. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 9. Apakah angka ini ada artinya? Jiu Duo, Adinata dan 3 lainnya juga segera menghitungnya. Jumlahnya sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang dari 9. Namun ketiga orang yang berpengetahuan dan berpengetahuan luas ini tidak dapat menjelaskan apa isi 9 bunga tersebut. Mungkin itu suatu kebetulan? Atau mungkin wanita desa kepulauan ini menyukai angka 9? Kata Ros tua. Saat ini, Adinata memerintahkan Han Xiaozong. Han Xiaozong, lihat wajahnya dari dekat. Saya ingin melihat dengan jelas seperti apa dia. Han Xiaozong bercanda. Haha, apakah kamu sudah jatuh cinta padanya? Anastasia sedang hamil sekarang, dan kalian berdua tidak bisa tidur sekamar. Kalian pasti kesal, kan? Aku memperingatkanmu, kamu tidak boleh main-main dengan wanita di belakang muridku. Jika kamu berani mempermalukan muridku yang baik, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Adinata berkata tanpa berkata-kata. Jangan konyol, menurutku dia terlihat seperti orang yang sama. Han Xiaozong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengarahkan drone ke wajah wanita pulau itu dan mendekatkannya. Setelah melihat dengan jelas wajah wanita desa pulau ini, baik Adinata dan Anastasia merasakan deja vu pada saat yang bersamaan. Zhong Yumei. Ipar. Adinata dan Anastasia sama-sama berteriak kaget. Apa? Kamu menelpon siapa? Han Xiaozong juga terkejut. Adinata dan Anastasia sepertinya mengenalnya. Zhong Yumei yang dibicarakan Adinata dan Anastasia adalah Zhong Yumei, istri dari kakak tertua Adinata, Tian Brahma. Adinata tidak merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang mereka melihatnya dengan jelas. Baik Adinata dan Anastasia merasa bahwa wanita pulau di depan mereka sangat mirip dengan istri Tian Brahma, Zhong Yumei. Anastasia? Apakah menurutmu dia juga terlihat seperti saudara ipar perempuan? Adinata memandang Anastasia. Anastasia mengangguk. Iya, saya sangat terkesan dengan kakak ipar saya. Dia bermartabat dan anggun, dengan temperamen yang unik. Wanita berkimono di depan saya, menurut saya mata dan alisnya mirip dengan saudara perempuan saya. Dalam hukum. Bab 1032. Faksi Jiuju. Adinata juga sangat setuju. Menurutku wanita kimono ini memiliki alis dan mata yang mirip dengan kakak iparku, tetapi bentuk wajahnya tidak terlalu mirip. Anastasia menambahkan, wanita ini lebih cantik dari kakak iparku. Adinata tersenyum, dan Anastasia sekali lagi mengungkapkan pikiran Adinata. Faktanya, hal ini memang benar adanya. Memang benar Zhong Yumei cantik, tapi dia bukan tipe orang yang akan memikat negara atau kota. Wanita tercantik di negara kepulauan adalah istri Miyamoto Masaki. Adinata dan Anastasia sama-sama punya ide saat ini. Mungkinkah wanita berkimono di depanku ini ada hubungannya dengan Zhong Yumei? Mungkinkah itu kerabat Zhong Yumei? Seperti ibu. Keduanya mirip bintang film Kyushu Zen dan putrinya, keduanya memiliki ciri serupa. Namun dari segi kecantikan, seorang ibu jauh lebih cantik daripada putrinya. Tentu saja ini mengacu pada perbandingan penampilan puncak. Ketika Han Xiaozong melihat apa yang mereka berdua katakan, dia langsung terkejut dan bertanya, Adinata, siapa kakak iparmu? Apakah kamu sudah bertemu orang tuanya? Mungkinkah wanita ini adalah ibu dari kakak iparmu? Adinata berkata, saya belum pernah bertemu orang tua Zhong Yumei. Saya tidak ada di sana ketika Tian Brahma menikah. Setelah itu, saya hanya melihat Zhong Yumei di rumah Ye, tetapi tidak pernah melihat ibunya. Berdasarkan usia, ada kemungkinan mereka adalah ibu dan anak. Namun, ada banyak orang yang mirip di dunia ini, jadi sulit untuk memastikannya. Sama seperti banyak orang yang berpikir bahwa Li Ziting dan Wang Leihom terlihat sangat mirip, tetapi mereka tidak akur sama sekali. Awalnya, semua orang tertarik dengan wanita desa pulau yang tiba-tiba muncul ini. Sekarang mereka mengetahui bahwa wanita ini mungkin adalah ibu dari kakak ipar Adinata. Mereka menjadi semakin penasaran. Semua orang menatap layar pengawasan. Saya melihat seorang wanita pulau, sangat anggun, berjalan tidak cepat atau lambat, tiba di depan pintu rumahan sedikit demi sedikit. Pintu keluarga Han terkunci di dalam. Adinata baru saja membuka pintu, tetapi ditolak. Saya ingin tahu apakah keluarga Han akan membuka pintu jika wanita pulau ini mengetuk pintu. Namun, yang mengejutkan Adinata adalah wanita pulau ini tidak mengetuk pintu sama sekali. Saya melihat pintu kayu keluarga Han,
Kaitnya dimasukkan ke dalam, bergerak sedikit, dan kemudian dibuka seperti ini. Tetapi wanita pulau itu berdiri di sana, memegang kucing itu dengan kedua tangannya, dan tidak melakukan apapun. Sial! Wanita pulau ini tahu cara melakukan sihir. Han Xiaozong langsung kaget. Dia ingat dengan jelas bagaimana cara membuka pintu rumahnya. Ketika dia masih sangat muda, dia akan menggunakan sisa batang es loli untuk mendorongnya sedikit demi sedikit. Namun, wanita ini perlahan mendorongnya menjauh tanpa menggunakan benda apapun. Adinata, Anastasia, dan Old Rose semuanya terkejut. Wanita yang terlihat begitu cantik dan menawan sebenarnya berasal dari keluarga Han? Apakah wanita ini dari keluarga Han? Han Xiaozong, aku tidak menyangka keluarga Hanmu masih berkolusi dengan penduduk pulau. Rose tua sangat terkejut. Ini benar informasi yang belum pernah dia terima beberapa kali sebelumnya. Han Xiaozong tampak malu dan berpikir dalam hati. Sial, mungkinkah keterampilan keluarga Han kita dipelajari dari wanita di negara kepulauan ini? Apakah semua keluarga kita pengkhianat? Adinata sangat patriotik. Jika Han Xiaozong adalah keturunan pengkhianat, maka Adinata mungkin tidak akan bermitra dengannya lagi. Setelah pintu terbuka, wanita pulau itu perlahan masuk. Adinata merasa aneh. Dengan kekuatan Han Yuntao dan Han Yunhe, mustahil untuk tidak mengetahui bahwa ada orang asing yang sedang berkunjung. Mengapa tidak ada satupun yang keluar? Halamannya sepi kecuali beberapa kucing hitam yang berlari keluar dan menghadap wanita pulau itu dengan tatapan galak. Namun, kucing hitam kecil ini sama sekali tidak dapat menakuti wanita pulau cantik ini. Sakura, pergilah bermain dengan mereka. Wanita pulau itu membelai kucing putih itu dengan lembut lalu melemparkannya ke tanah. Kucing putih bernama Sakura, yang terlihat lucu namun sangat kuat dalam pertarungan, segera bergegas menuju kucing hitam tersebut. Tujuan. Kucing hitam ini sepertinya sangat takut pada kucing putih, dan mereka semua lari dengan tergesa-gesa, sedangkan kucing putih dengan cepat mengejarnya. Oh, wanita jalang yang rendah hati, kamu masih berani menghalangi jalanku. Wanita pulau itu tertawa menghina dan berjalan langsung ke ruang utama. Pada saat ini, untuk melihat dan menguping percakapan mereka dengan jelas, Han Xiaozong juga berubah dari pemantauan drone menjadi meluncurkan alat pendengar mini agar tidak diperhatikan oleh orang-orang ini. Meski dari segi gambar, Anda tidak akan bisa melihat semuanya. Anda tetap bisa mendengar percakapan beberapa orang dengan jelas. Dia tidak selalu bisa berbahasa Jepang, kan? Orang tuaku tidak bisa berbahasa pulau. Han Xiaozong mengatakan sesuatu. Setelah wanita pulau masuk, keluarga Han Yunhe, Han Fei, dan seorang pria kurus dengan wajah kaku semuanya ada di dalam ruangan. Mereka sepertinya sudah lama mengetahui bahwa wanita pulau itu akan datang dan telah menunggunya. Wanita pulau itu masuk dan mulai mengubah bahasanya. Berkata, Han Yuntao, Han Yunhe, aku di sini lagi. Wanita dari negara kepulauan memiliki ejakulasi yang sangat baik, dan pengucapannya agak sulit. Mereka pasti sudah mempelajarinya belum lama ini. Wanita pulau itu menemukan tempat duduk dan duduk sendiri. Sepertinya dia sangat familiar dengan tempat ini dan melanjutkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu ingin memberitahuku rahasia keluarga Hanmu? Ketika Adinata dan 4 lainnya mendengar ini, mereka langsung terkejut. Wanita dari negara kepulauan ini, seperti mereka, datang untuk menanyakan rahasia keluarga Han. Ada ekspresi kaget dan panik di wajah mawar tua. Dia ada seseorang yang telah menyelidiki rahasia keluarga Han bertahun-tahun sebelum saya, dan dia adalah seorang wanita dari negara kepulauan. Siapa dia? Coba pikirkan, ini tahun 1978. Jika wanita desa kepulauan ini tekun dan benar-benar mengetahui rahasia keluarga Han. Lalu pada tahun 2022, dia mungkin belum mati. Kalaupun sudah meninggal, dia masih punya keturunan. Jika mereka mewarisi rahasia besar ini, saya khawatir itu akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Rose di masa depan. Han Yuntao, yang terlihat seperti tengkorak, memiliki suara yang sangat kuat meskipun bertubuh kecil. Nona Uehara, kami tidak pernah memiliki permusuhan atau dendam dengan faksi Jiuju di negara pulau Anda. Dan kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Kekuatan Anda dan perilakunya selalu jauh melampaui perilaku kami. Mengapa Anda harus mempermalukan kami para petani? Fraksi Jiuju. Mendengar nama ini, Han Xiaozong dan 4 lainnya terkejut. Wanita dari negara kepulauan ini sebenarnya dari faksi Jiuju. Anastasia tidak mengerti dan bertanya, apa itu sekte Jiuju? Adinata berkata, saya juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa itu sepertinya sekte dari negara pulau. Mereka memiliki mantra yang sangat jahat, yang mirip dengan mantra keluarga Han. Han Xiaozong secara alami mengetahui sesuatu tentang sekte Jiuju, tetapi itu hanya berdasarkan rumor, dia belum pernah bertemu siapapun dari sekte Jiuju. Sebaliknya, Rose tua, orang asing, yang hanya memahami faksi Jiuju. Jalan suci Jiuju didirikan oleh Moming, seorang tokoh kuat di dinasti Tang. Pada tahun-tahun awalnya, Mozun mengembangkan agama Buddha dan Taoisme. Ia mempelajari sihir Tao Maoshan dan agama Buddha esoteris Buddha. Setelah menjadi seorang master,
Ia berkumpul ketepatan esoterisme Buddhisme dan Taoisme, berkeliling untuk merekrut murid, dan mendirikan sebuah sekte. Sekte tersebut didirikan dan diberi nama Jalan Suci Jiuju. Adapun sekte Jiuju, didirikan di negara kepulauan oleh muridnya Zhen Jintian setelah Mo Zunhong bertransformasi. Dia menggabungkannya dengan semacam tantra dari negara kepulauan, dan menjadi seperti sekarang ini. Bab 1033. Yumi Uehara. Semua orang sedikit terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Old Ross, seorang Amerika, paling tahu tentang sekte-sekte Asia. Adinata memikirkan buku-buku yang ditempatkan di ruang bawah tanah rumah keluarga Ross di Los Angeles, dan tahu dengan jelas bahwa Old Ross pasti sangat menyadari semua aliran pemikiran aneh di dunia ini. Anastasia fokus pada pertanyaan lain. Inona Uehara? Jika namanya Uehara, apakah itu berarti dia tidak ada hubungannya dengan kakak iparnya? Adinata menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, nama dan nama belakang Zhong Youmei diambil dari nama ayahnya, dan nama depannya diambil dari nama ibunya, bukan nama belakangnya. Kami belum bisa memastikannya sekarang kecuali kami mengetahui nama lengkap wanita pulau ini. Di dalam kamar, seorang wanita dari negara kepulauan tersenyum dan berkata, keluarga kami telah mencari asal-muasal sekte sihir kami. Beberapa orang mengatakan bahwa kami berasal dari negara Anda, Tiongkok. Jadi, aku datang ke kerajaan Hua. Akhirnya, Kaisar melunasinya. Setahun yang lalu, dia memintaku untuk menemuimu di kota kabupaten dan menggunakan keahlian keluarga Hanmu untuk mencuri barang. Aku sudah berada di sini 2 minggu sekali selama setahun terakhir. Dan sampai hari ini, kamu masih menolak memberitahuku bagaimana kalian, para petani, bisa melakukan sihir. Sungguh keji. Han Yunhe melangkah maju dan berkata, mengapa kami harus memberitahu Anda negara kepulauan ini? Sudah berapa lama Anda menginvasi kami? Berapa banyak dari kami yang telah Anda bunuh? Jika kami beritahu Anda, bukankah Anda memiliki ambisi sedemikian rupa sehingga Anda ingin kembali dan menguasai dunia lagi? Yumi Uehara, dasar wanita kejam, berhentilah berangan-angan seperti itu. Yumi Uehara. Nama wanita pulau ini memang Yumi. Adinata membuka mulutnya lebar-lebar, seolah menyaksikan momen ajaib. Anda tahu, saudara iparnya Zhong Youmei, Zhong dinamai menurut nama ayahnya, yang berkebangsaan Cina. Nama tersebut diambil dari nama penduduk asli pulau tersebut, dan nama ibunya adalah Yumi. Selain itu, keduanya terlihat sangat mirip. Adinata hampir bisa menyimpulkan bahwa wanita pulau di depannya adalah ibu Zhong Youmei. Sialan, Adinata, kakak iparmu adalah keturunan sekte Jiuju. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dia berbeda dari wanita lain? Han Xiaozong juga terkejut. Adinata juga agak besar kepala, dia selalu menghormati adik iparnya karena dia baik padanya. Berbeda dengan Tian Brahma yang terlihat baik kepada Adinata, namun sebenarnya egois dan ingin memonopoli industri keluarga. Omong-omong, sejak kakekku meninggal dan 8 keluarga besar menentang keluarga Brahma, aku tidak melihat kakak iparku lagi. Kupikir dia melarikan diri karena takut terlibat. Karena hubungan antara Adinata dan Tian Brahma tidak baik, dia tidak pernah bertanya tentang situasi adik iparnya saat ini. Jika Zhong Youmei benar-benar putri Uehara Yumi di depannya dan keturunan sekte Jiuju, dia sepenuhnya mampu membantu Tian Brahma. Namun, setelah kejadian yang menimpa keluarga Brahma, Zhong Youmei tidak pernah melapor. Kecuali Zhong Youmei menikahi Tian Brahma dan menikah dengan keluarga Brahma dengan niat jahat, dan dia tidak pernah berpikir untuk menjadi menantu perempuan yang baik dari keluarga Brahma. Di dalam ruangan, Yumi Uehara tertawa terbahak-bahak. Jika negara kepulauan kita memenangkan Perang Dunia Kedua, kita pasti sudah menguasai dunia sejak lama. Kita hanya punya sedikit peluang. Jika saya mengetahui asal-muasal sekte Jiuju kami dan sihir keluarga Han Anda, mungkin rahasia besar ini dapat membantu negara kepulauan kami mendapatkan kembali dominasinya atas dunia. Kalian orang Tionghoa punya pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Kalian berdua bersaudara awalnya adalah orang desa. Jika bukan karena sihir kalian bahkan tidak akan punya cukup makanan, jadi jangan berpura-pura. Jadilah penuh kasih sayang, seorang nasionalis. Saya dapat mengubah kewarganegaraan Anda dan mengubah Anda menjadi negara kepulauan yang terkemuka. Tahukah Anda berapa gaji per kapita saat ini di negara kepulauan kita? Hanya 10.000 yuan. Dan bagaimana dengan negara Tiongkok Anda? Hanya 30 yuan. Han Yuntao berkata, Nona Uehara, meskipun kami miskin dan bodoh, kami tahu betul bahwa tanah di bawah kaki kami telah membesarkan kami. Meskipun negara pulau Anda maju dan kaya, itu bukan milik kami. Rumah. Kami dengan senang hati bertukar mantra dengan faksi Jiuju Anda. Selain itu, saya tidak ingin bekerja sama dengan Anda penduduk pulau. Mendengar ini, Adinata dan Anastasia sama-sama terkejut. Ayah dan paman Han Xiaozong bukanlah pengkhianat, dan mereka bahkan menolak kerja sama penduduk pulau. Han Xiaozong juga menitikkan air mata. Ayah dan pamanku sangat hebat. Aku sebenarnya adalah ratu yang setia. Ibu tidak pernah memberitahuku. Adinata bercanda. Apakah kamu selalu mengira kamu adalah keturunan pengkhianat? Dasar.
Jawab Han Xiaozong. Anastasia juga berkata, Guru Han Xiaozong, karena ayah dan pamanmu sama-sama orang baik, maka kamu harus melakukan lebih banyak perbuatan baik di masa depan dan berhenti menyakiti orang lain. Han Xiaozong sangat bersemangat, "Iya, saya pasti akan menjadi orang baik." Namun di dalam hatinya, dia tersenyum jahat. Orang baik? Haha, aku telah membunuh begitu banyak orang dalam hidupku. Entah aku pergi ke neraka atau pergi menemui Buddha, dapatkah mereka mengampuniku? Anastasia, setelah aku mengendalikan segalanya, aku akan menjadi orang pertama yang memperkosamu. Hehe. Saat ini, Uehara Yumi berdiri perlahan dengan senyuman hantu di wajahnya. Oke, karena kamu masih keras kepala, aku hanya bisa memberimu pelajaran seperti sebelumnya. Han Yuntao juga menahan nafas dan berdiri. Baiklah, saya akan datang lagi untuk belajar dari guru besar Uehara. Saudaraku. Tidak. Han Yunhe segera menghentikan Han Yuntao. Melihat sosok kakak tertuanya yang kuyu, Han Yunhe merasa sedih. Saudaraku, dalam puluhan duel ini, Yumi Uehara, perempuan jalang, telah menyiksamu begitu banyak sehingga kamu bukan lagi manusia. Dan kamu bukan lagi hantu. Kali ini, jangan ambil tindakan, biarkan aku melawannya. Ketika Adinata mendengar ini, dia perlahan-lahan menyadari mengapa dia tidak melihat siapapun di dalam ketika dia memeriksa kamar. Mungkin Han Yuntao sama sekali tidak terlihat seperti orang normal sekarang. Bagaimana Ibu Zhong Youmei bisa begitu mengerikan? Bukankah Han Yuntao adalah lawannya? Adinata sangat terkejut. Dia mengira Han Yuntao akan menjadi bos terbesar di sini. Di luar dugaan, yang paling berkuasa ternyata adalah seorang wanita dari negara kepulauan. Old Rose berkata, saya khawatir Han Yuntao bukan lawannya. Tepatnya, gabungan Han Yuntao dan Han Yunhe bukanlah lawannya. Adinata mengangguk, Han Yunhe bersaudara tidak tahu bagaimana berbicara tentang duel yang adil. Jika dua orang bisa membunuh satu orang, mereka pasti akan melakukannya bersama-sama. Han Yuntao mendorong Han Yunhe ke samping. Byunhe, kamu bukan tandingan Nona Uehara. Nona Uehara, mohon pencerahannya. Uehara Yumi tersenyum, Han Yuntao, kamu bisa bertahan lebih baik dari yang aku kira. Istrimu telah disiksa sampai mati olehku, dan kamu benar-benar bisa bertahan sampai saat ini. Sepertinya rahasia besar ini pasti ada padamu. Bab 1034. Yumi Uehara luar biasa. Yumi Uehara berhenti berbicara yang tidak masuk akal. Dengan riasan cerah, dia mengeluarkan bunga krisan dari tubuhnya dan meletakkannya di tanah. Setelah bunga krisan ini ditaruh di tanah, ia terus mengeluarkan asap seperti obat nyamuk bakar. Ketika Han Yunhe melihat ini, dia menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dengan cepat berkata kepada istrinya, "Bawa Xiaozong ke ruang dalam secepatnya." Istri Han Yunhe, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menutup mulut dan hidung kecil Han Xiaozong dan membawanya pergi. Setelah itu, Yumi Uehara melepas ikat pinggang kimononya dan membungkusnya secara melingkar. Lingkaran ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil, cukup untuk memuat kepala seseorang. Kemudian, Yumi Uehara melemparkan sabuk tersebut langsung ke udara, dan kemudian mengendalikan sabuk tersebut untuk menyerang Han Yuntao. Han Yuntao juga menjadi serius tentang hal itu, dan segera mundur selangkah, meraih sabuk yang tampaknya lentur itu dengan kedua tangannya, mencoba melepaskannya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia sepertinya tidak mampu menarik sabuk yang tergantung di udara. Adinata tidak dapat melihat situasi spesifik dari pertempuran itu sekarang, dan dia sedikit cemas. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat kekuatan yang bisa dicapai antara Uehara Yumi dan Han Yuntao. Sebab, di masa depan, Adinata mungkin juga harus bersaing dengan mereka. Adinata segera berkata kepada Han Xiaozong, Han Xiaozong, sekarang mereka bertempur dan kurang memperhatikan urusan luar, Anda dapat meluncurkan drone mikro dan menyiarkan langsung pertempuran mereka. Baru saja, Han Xiaozong takut diperhatikan oleh keluarga Han, jadi dia hanya meluncurkan monitor mini dan kamera sudut tetap. Setiap orang tidak dapat melihat situasi pertempuran secara spesifik. Tidak masalah. Han Xiaozong segera menurutinya. Tak lama kemudian, mereka berempat, Han Xiaozong, juga melihat dengan jelas pertarungan antara Uehara Yumi dan Han Yuntao di dalam ruangan. Saya melihat Han Yuntao menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan sabuk kimono yang sangat tipis dan lentur. Sabuk semacam ini, apalagi orang dewasa seperti Han Yuntao, bahkan Han Xiaozong yang berusia 1 tahun pun bisa melepaskannya dari udara hanya dengan sekali genggaman. Han Xiaozong adalah orang yang berpikiran sama, jadi tentu saja dia tidak akan memahaminya secara dangkal. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, kekuatan wanita desa pulau ini lebih besar daripada pamanku. Adinata juga menghela nafas. Jika itu aku ingin tahu apakah aku bisa menghentikan serangan sabuk ini? Adinata adalah orang yang telah disuntik serum Mirakuru. Kekuatan pukulannya jauh lebih kuat daripada Tyson di puncaknya, dan kekuatan tubuh bagian atasnya sangat kuat. Namun, meskipun kekuatan tubuh bagian atas Adinata begitu kuat, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menarik sabuk tipis yang saat ini tergantung di udara. Sabuk itu jelas mengandung sihir Yumi Uehara. Saya melihat Yumi Uehara,
Dengan bibir merah menyala dan senyum bangga di wajahnya, terus mengerahkan kekuatan, terus-menerus memaksa sabuknya untuk menyerang Han Yuntao. Han Yuntao tidak bisa mundur dan sudah bersandar di dinding. Dia bertahan dalam perlawanan untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menolak. Dengarkan saja suara mendesing. Sabuk lentur itu segera melilit leher Han Yuntao. "Paman!" Han Xiaozong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat adegan ini, dia sangat mengkhawatirkan Han Yuntao. Ros tua di samping menghiburnya. "Han Xiaozong, jangan khawatir, pamanmu akan baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhnya pada tahun 1984, kan?" Han Xiaozong tahu bahwa kematian Han Yuntao bukan hari ini, tetapi dia tetap tidak ingin melihat pamannya menderita. Setelah ikat pinggang dipasang di leher Han Yuntao, sabuk itu menjadi semakin kencang. Tak lama kemudian, Han Yuntao tidak bisa bernapas dan wajahnya menjadi merah. "Katakan atau tidak? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu." Uehara Yumi kembali mengancam. Namun, Han Yuntao tetap menolak membuka mulutnya meski dia berada di saat kritis hidup dan mati. Pada saat ini, seorang anak tiba-tiba melompat keluar. "Jalang, pergilah ke neraka." Saya melihat anak Han Yuntao, Han Fei, melihat ayahnya disiksa oleh Uehara Yumi seperti ini, dia mengeluarkan anglo dan melemparkannya ke arah Uehara Yumi. Meskipun Uehara Yumi adalah seorang streamer wanita, apakah dia tipe wanita yang lembut dan tidak kompeten? Dia melompat sedikit dan menghindari serangan Han Fei. Namun, serangan Han Fei belum berakhir. Aku melihatnya datang tepat di belakang Uehara Yumi, lalu mengulurkan tangan kanannya dan meraih pakaian di belakang Yumi Uehara. Dengan sekali klik, Han Fei melepas sepotong kain dari kimono Yumi Uehara. Tangan Han Fei. Adinata dapat melihat dengan jelas bahwa tidak mungkin seorang anak laki-laki memiliki kekuatan seperti itu untuk melepaskan sepotong kain dari seorang wanita tanpa bias apapun. Meskipun sekarang sudah tahun 1978, dan kualitas pakaian semua orang mungkin tidak bagus, Yumi Uehara berasal dari negara kepulauan, dan sekilas dia terlihat seperti bangsawan. Kualitas kimononya pasti sangat bagus dan tidak bisa dilepas begitu saja. Dan tangan Han Fei, tepatnya, agak mirip cakar kucing, sangat tajam. Saat tangannya menyentuh pakaian itu, dia dengan mudah membuat retakan, lalu dia merobeknya sekaligus. Setelah merobek sebagian besar, Han Fei tertawa dan membubarkan Yumi Uehara. "Jihahaha, diu-diudu, kamu wanita yang sangat besar dan kamu masih mengenakan pakaian yang memperlihatkan vaginamu, tidak tahu malu, haha." Uehara Yumi menoleh ke belakang dan tiba-tiba terlihat malu, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Meskipun dia sangat kuat dalam sihir, dilihat dari usianya, dia masih seorang gadis kecil. Untuk orang seperti dia yang berasal dari sekte Jiuju dan terobsesi dengan sihir, apakah dia punya waktu untuk jatuh cinta benar-benar sebuah masalah? Uehara Yumi sangat marah. "Jika kamu bajingan kecil, kamu mencari kematian." Ketika dia melihat Yumi Ua ingin menyelesaikan masalah dengan Han Fei, Han Yunhe tidak bisa duduk diam dan segera datang membantu. "Jangan sentuh keponakanku." Ledakan! Ledakan! Han Yunhe dan Uehara Yumi mulai berkelahi satu sama lain. Namun Han Yunhe, seorang pria dewasa, bukanlah tandingan Uehara Yumi dalam hal keterampilan tinju dan tendangan. Ledakan! Ledakan! Saya melihat Han Yunhe dan Han Fei diusir oleh kaki indah Yumi Uehara satu demi satu. Saat ini, Han Yuntao menjadi semakin cemas. Dia tiba-tiba duduk bersila, memejamkan mata, dan menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian saya melihat ikat pinggang yang melingkari lehernya tiba-tiba mengeluarkan percikan api, kemudian apinya menjalar sedikit demi sedikit, dan akhirnya ikat pinggang itu langsung terbakar. Mantra keluarga Han yang sangat kuat. Di sampingnya, bahkan Yumi Uehara pun tak bisa menahan kekagumannya saat melihatnya. Untungnya, saudara-saudara Han baru berlatih dalam waktu singkat. Jika mereka diberi waktu 1 atau 200 tahun untuk mengembangkan budidaya mereka, golongan Jiuju kita pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Uehara Yumi merasakan krisis di hatinya. Pada saat ini, setelah Han Yuntao melepaskan ikatan yang diberikan oleh Yumi Uehara, dia mendatangi Yumi Uehara dan langsung berlutut di tanah. "Nona Uehara, anak saya belum dewasa. Mohon pertimbangkan bahwa dia masih muda dan tolong lepaskan dia." Uehara Yumi mendengus dingin. "Di saat anakmu besar nanti, dia juga akan menjadi bajingan yang menganiaya wanita cantik. Namun, kuharap kamu, ayahku, juga menjadi orang seperti itu. Awalnya aku menggunakan tubuhku untuk merayumu, tapi kamu tidak bergerak. Kamu adalah pria pertama di dunia yang bisa menolakku, Yumi Uehara." Bab 1035. Mencuri kucingnya. Han Yuntao masih memiliki wajah yang baik, menundukkan kepalanya dan berkata, "Nona Uehara sangat mulia, saya hanya anak desa, bagaimana saya bisa layak untuk Anda?" Uehara Yumi menunduk dan melirik ke arah Han Yuntao. Melihat dia bersujud padanya dan memohon belas kasihan, dia berhenti mengejar kesalahan Han Fei. Uehara Yumi berkata kepada Han Yuntao, "Sebaiknya kamu mendisiplinkan anakmu. Jika ada waktu lain, aku pasti akan membunuhnya."
Setelah mengatakan itu, Yumi Uehara mengeluarkan secari kain, memblokirnya di belakang, lalu berjalan keluar dari ruang utama. Sakura. Yumi Uehara memanggil kucing putihnya, tapi sayangnya dia tidak mendapat respon. Aneh, di mana kucingku? Han Yuntao dan Han Yunhe juga mengikuti dan memanggil kucing mereka. Namun semua kucing hitam hadir, namun kucing putih Yumi Uehara tidak terlihat. Mata Uehara Yumi menunjukkan tatapan tajam. Jika kamu membunuh Sakuraku? Han Yuntao baru saja berduel dengan Yumi Hara, jadi tentu saja dia tidak memiliki kesempatan ini. Dia mengira Han Yunhe yang melakukannya dan melihat ke arah Han Yunhe. Han Yunhe berkata cepat, tidak, aku tidak menyentuh kucingmu. Han Yuntao tahu bahwa saudaranya tidak berbohong, jadi dia segera berkata, Nona Uehara, nyawa keluarga kami semua ada di tangan Anda. Beraninya kami membunuh kucing Anda? Bukankah ini mencari kematian? Yumi Uehara juga merasa Han Yuntao bersaudara tidak memiliki keberanian. Dia sekali lagi menatap Han Fei, bocah cilik yang jahat itu. Bukan dia. Dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi Sakuraku. Uehara Yumi segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan keberadaan Sakura. Saat ini, Adinata dan yang lainnya juga penasaran kemana kucing Yumi Uehara akan pergi. Adinata bertanya pada Han Xiaozong, Han Xiaozong, pernahkah kamu melihat kemana perginya kucing Yumi Uehara? Han Xiaozong berkata, saya tidak memperhatikan, drone tidak mengambil gambar, tapi jangan takut. Dengan kemampuan Yuan Yumei, Anda dapat mengetahui di mana kucing itu berada dengan merasakannya secara mental. Bahkan istri Anda Anastasia bisa melakukan ini. Adinata mengangguk, mengetahui bahwa Yumi Uehara adalah penyihir yang sangat kuat, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Jadi, Adinata menoleh sedikit dan menatap Anastasia. Mama! Dengarkan saja Adinata berteriak tiba-tiba. Apa yang telah terjadi? Tian Brahmashen, kamu baik-baik saja? Mendengar teriakan Adinata, Han Xiaozong dan Old Rose bertanya. Adinata pasti menghadapi suatu situasi, jadi dia sangat terkejut. Ketika Adinata menoleh dan menatap Anastasia, dia menemukan bahwa Anastasia sedang menggendong seekor kucing putih di pelukannya. Anehnya, kucing putih ini adalah salah satu yang dibawa Yumi Uehara saat dia datang. Tujuan. Kucing putih itu sangat jinak dan terlihat seperti sedang dibelai oleh Anastasia. Adinata terkejut. Anastasia. Apakah ini kucing Yumi Uehara? Mengapa ada di sini? Anastasia berkata dengan agak polos. Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya memanggilnya ke sini. Saya tidak bersungguh-sungguh. Anastasia memiliki kemampuan memanggil kucing. Setelah mendengar ini, Han Xiaozong juga terkejut. Sialan, murid, kamu memanggil kucing Yumi Uehara ke tempatmu? Kamu hebat sekali, Yumi Uehara. Bahkan pamanku tidak bisa mengalahkannya. Beraninya kamu merebut kucingnya? Adinata, menurutku kamu harus segera melarikan diri. Yumi Uehara akan segera merasakan bahwa kucing itu ada di sini bersamamu, dan dia akan membunuhmu. Oldros juga mengingatkan, Tian Brahmashen, berhati-hatilah. Masalah ini bisa besar atau kecil. Apakah Anda memerlukan kami menggunakan senjata berteknologi tinggi untuk membantu Anda? Ketika Anastasia mengetahui keseriusan masalah ini, dia segera melemparkan kucing itu ke tanah dan berkata kepadanya, cepat pergi, Xiaoying, jangan tinggal di sini lagi. Namun, Xiaoying menyerang Anastasia lagi dan menolak untuk pergi. Dan dia terus mengetuk kotak di sebelahnya dengan kakinya. Kotak itu berisi makanan kucing yang dibawakan Anastasia dari tahun 2022. Aku bilang kucing ini enggan pergi, tapi ternyata dia juga pecinta kuliner. Adinata berkata diam-diam. Saat ini sudah merupakan momen kritis. Adinata merasa ini adalah krisis tetapi juga peluang. Karena Adinata berinisiatif untuk menghubungi keluarga Han. Keluarga Han mengucilkannya dan tidak memberinya kesempatan untuk menghubunginya. Jika Adinata bisa membantu keluarga Han mengusir Yumi Uehara kali ini, mungkin segalanya akan lebih mudah ditangani. Adinata berpikir sejenak dan dengan cepat berkata kepada Han Xiaozong, Han Xiaozong, apakah Anda memiliki pemindai kode QR di sana? Han Xiaozong berkata, dia, setelah Anda memodifikasinya, Anda memberi saya beberapa, dan saya telah menyimpannya. Ada apa? Adinata berkata, nanti, dengarkan instruksi saya dan bekerja sama dengan saya. Kami akan menggunakan detonator kode QR yang ditemukan oleh penduduk pulau untuk menangani wanita pulau Yumi Uehara. Kompleks keluarga Han. Yumi Uehara menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan bahwa anak kucingnya, Sakura, ada di rumah seberang. Oh, pergi ke sisi lain? Uehara Yumi terkejut dan bertanya pada Han Yunhe, siapa yang tinggal di seberangmu? Han Yunhe berkata, mereka adalah sepasang anak muda yang sangat terpelajar. Uehara Yumi berkata, jika kamu berani menangkap kucingku, kamu mencari kematian. Uehara Yumi segera berjalan menuju seberang dengan marah. Melihat Yumi Uehara begitu tidak bahagia, Han Yunhe tahu sesuatu akan terjadi pada pasangan muda di seberangnya. Han Yunhe segera mengikutinya dan berkata sambil berjalan,
Nona Uehara, pasangan di seberangnya adalah pemuda terpelajar yang pergi ke pedesaan. Mereka baru datang kemarin. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda dan biarkan mereka pergi. Mereka telah membunuh banyak orang di negara kita. Desa, menjauhlah. Uehara Yumi menampar Han Yunhe ke tanah dengan satu telapak tangan. Kemudian, Yumi Uehara membuka pintu tempat Adinata berada dan masuk. Begitu dia masuk, Uehara Yumi langsung tercengang. Saya melihat seorang pria berdiri di halaman dengan tangan di belakang punggung, tampak seperti pahlawan, dengan pisau di depannya. Anda datang. Adinata berkata perlahan, tanpa berbalik, tetapi dengan tampilan seorang nabi, yang sudah mengharapkan dia datang. Yumi Uehara awalnya ingin membunuh pasangan muda yang merampas kucing itu, namun kini dia dikejutkan oleh momentum tersebut. Kau tahu aku akan datang? Apa kau sengaja mencuri kucingku? Di mana Sakuraku? Yumi Uehara bertanya. Adinata berbalik, benar-benar menatap Yumi Uehara, dan menghela nafas dalam hatinya. Sial, mereka sangat mirip dengan kakak iparku. Mereka pasti ibu dan anak. Adinata tidak menyangka akan bertemu ibu mertua kakak tertuanya dengan cara seperti ini. Namun, pertama kali kami bertemu, saya melihat penampilan Yumi Uehara yang acak-acakan, yang membuat saya sedikit malu. Adinata masih sangat menghormati orang yang lebih tua. Pertama dia melemparkan celana Anastasia ke Yumi Uehara dan berkata, "Pakai celanamu sebelum bicara." Uehara Yumi langsung merasa malu dan marah. Ledakan. Uehara Yumi langsung menggunakan sihir untuk meledakkan celananya hingga berkeping-keping, menunjuk ke arah Adinata dan berkata, "Jibaga, kamu mempermalukanku." Adinata menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemarahan yang meledak-ledak ini tidak berbeda dengan kakak iparku, yang jauh lebih lembut.